Pemirsa, kita balik ke informasi lain. Tersangka pembunuhan Angelin, MM, yang merupakan juga ibu angkat Angelin, akan mengajukan pra-peradilan terhadap Polda Bali di Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini ditempuh karena ibu angkat Angelin melakukan 3 alat bukti yang disangkakan terhadapnya. Saya tahu nih perkembangannya nanti ada jam 2008, 7 tahun yang lalu. 17 September 2008. Upaya hukum berupa pengajuan pra-peradilan oleh ibu angkat Angelin ini ditegaskan salah satu kuasa hukumnya, Dian Pongkor, siang tadi di Sanur, Bali. Langkah ini ditempuh karena ibu angkat Angelin merasa 3 alat bukti yang dituduhkan kepadanya, yaitu bercak darah, sidik jari dan juga keterangan saksi AG, tidak bisa dijadikan dasar penetapannya sebagai tersangka pembunuhan berencana. Upaya pra-peradilan ini akan diajukan Kamis besok di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Tidak pernah merasa melakukan pembunuhan, dan yang kedua, kita meragukan kualitas ketiga alat bukti tersebut. Apakah ketiga alat bukti tersebut sesuai dengan aturan hukum acara pidana? Maka kita dalam waktu dekat akan mengajukan pra-peradilan untuk mengetahui apakah ketiga alat bukti ini punya kualitas untuk menetapkan klien kami sebagai tersangka. Sementara itu, pemirsa, sejak penemuan jenazah Angelin di rumah ibu angkatnya pada 10 Juni lalu, Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi bertandang ke rumah ibu angkat Angelin guna memantau perkembangan dari tempat kejadian perkara terkait dengan kasus pembunuhan dari Angelin. Kapolda Bali Irjen Pol Roni Sompi bermaksud untuk mengecek pengamanan oleh Polsek Denpasar Timur, mengecek kepastian kelengkapan barang bukti terkait dengan kasus pembunuhan dari Angelin. Kapolda Bali juga membantah bila ada barang bukti di rumah ibu angkat Angelin yang hilang pasca ditetapkannya sebagai tersangka utama pelaku pembunuhan. Kapolda menegaskan berita acara pemeriksaan 2 tersangka pelaku pembunuhan Angelin akan diselesaikan dan diserahkan ke kejaksaan sebelum masa penahanan keduanya habis. Angelin, bocah 8 tahun, ditemukan tewas dikubur di dekat kandang ayam di belakang rumah ibu angkatnya di Jalan Sedap Malam, Sanur, Denpasar Timur 10 Juni lalu. Sambil saya mengecek kawan saya Kapolsek dalam pelaksanaan pengamanan, ketemu dengan penyidik juga, mungkin ada yang bisa kita evaluasi. Apa juga ada penyerahan barang bukti? Ya tentu kita ngecek semuanya, jangan sampai ada yang kurang sebelum berkas perkara selesai, sebelum semuanya penyidikan itu selesai. 7 saksi dari kasus pembunuhan Angelin meminta perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK karena menerima banyak ancaman. 7 saksi yang meminta perlindungan diantaranya adalah orang tua kandung Angelin dan juga saksi Frankie. Dalam pertemuan di kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A di Jalan Gatot Subroto, Denpasar sore tadi, para saksi mengaku mendapatkan ancaman melalui telepon dan juga SMS yang diduga berasal dari keluarga ibu angkat Angelin, MM. Selain meminta perlindungan kepada LPSK, para saksi juga akan melaporkan teror yang mereka terima ke pihak kepolisian. Keluarga pegawai itu kan 3 besar di Balikpapan. Nah, mereka juga itu ini ke bawah sama saya gitu. Jadi mereka yang membela rumah gereja itu dua sekali sama saya. Jadi saya minta tolong dilindungi juga. Pemirsa, Hakim Sarpin Rizaldi dikenai sanksi 6 bulan non-palu oleh Komisi Yudisial karena dinilai melanggar kode etik kehakiman. Komisi Yudisial berpendapat ada 4 prinsip yang dilanggar oleh Hakim Sarpin. Menurut Wakil Ketua Komisi Yudisial Imam Ansori, pemirsa, Polda Bali menegaskan memiliki alat bukti yang cukup untuk menetapkan ibu angkat Angelin, MM, sebagai tersangka pembunuhan Angelin. Menurut Kapolda Bali Irjen Roni F. Sompi, penetapan MM sebagai tersangka bukan akibat tekanan dari publik.
Penetapan MM sebagai tersangka berdasarkan penyelidikan yang komprehensif. Di antaranya adalah hasil olah TKP yang dilakukan beberapa kali uji forensik serta juga keterangan dari saksi ahli dan keterangan dari tersangka AG. Roni mengatakan berdasarkan hasil olah TKP yang dilakukan beberapa kali, penyidik menemukan bercak darah dan juga barang bukti lain di sejumlah lokasi. Hasil temuan tersebut dianalisis untuk mengungkapkan kematian dari Angelin. Semua bercak darah, sidik jari itu diolah. Kalau sidik jari kita olah berdasarkan daktiloskopi forensik, kemudian bercak darah itu diolah berdasarkan kimia forensik. Ya, tadi saya sudah sampaikan bahwa darah yang di kamarnya Nyonya MM adalah darah Nyonya MM sendiri. Itu hasil pengolahan tempat kejadian yang pertama. Sedangkan ketika tim Inafis Bareskrim Polri dan tim Puslap-4 Bareskrim Polri datang pada beberapa hari setelah itu, mereka juga menemukan jejak-jejak baik darah, sidik jari, dan barang bukti yang kita curigai ada jejak-jejak yang bisa kita ambil secara daktiloskopi maupun kimia forensik. Nah, hasil ini yang belum disampaikan kepada penyidik Polda Bali. Penetapan ibu angkat Angelin MM sebagai tersangka pembunuhan Angelin berawal dari kesaksian tersangka AG yang merupakan pegawai di rumah MM. Polisi lantas mengembangkan pengakuan AG dengan memeriksa sejumlah saksi lain dan juga barang bukti yang ditemukan di lokasi pembunuhan. Dan pemirsa, berikut kronologis yang ditetapkannya MM sebagai tersangka. Sementara itu, ibu angkat Angelin menolak diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Angelin. MM juga menolak menjalani tes ulang uji kebohongan. Usai menemui kliennya yang ditahan di Mapolda Bali, Hotma Sitompul, kuasa MM menyatakan kliennya menolak diperiksa sebagai tersangka meski telah dihadapkan dengan penyidik Polda Bali, sehingga tim kuasa hukum hanya menandatangani berita acara pembatalan pemeriksaan. Hotma juga mengatakan belum menerima surat resmi penetapan kliennya sebagai tersangka. Pihaknya akan mempelajari bukti-bukti hukum yang menjerat kliennya serta menghadirkan saksi yang meringankan bagi kliennya. Salah satu hak tersangka di dalam KUHP adalah segera perkaranya dilimpahkan ke kejaksaan dan selanjutnya disidangkan undang-undang. Itu ada di lama. Itu hak pasal 50. Kuasa hukum MM Hotma Sitompul menyebutkan kliennya terkejut saat diberitahu penetapan status tersangka terhadap dirinya. MM bahkan menolak diperiksa sebagai tersangka. Dan untuk informasi selengkapnya kita akan terhubung dengan Marsyalina Gita dari Denpasar, Bali. Ya Gita, bisa Anda sampaikan jika Anda mendapatkan informasi mengapa MM melalui kuasa hukumnya ini menolak diperiksa sebagai tersangka? Iya Prita, benar sekali bahwa tadi siang ini tim kuasa hukum dari tersangka MM tiba di Polda Bali untuk menemui secara langsung tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin. Bahkan tidak hanya itu, tidak hanya untuk mendampingi secara langsung namun juga untuk melihat seperti apakah surat penetapan tersangka dan apa saja sebenarnya ini dasar-dasar penetapan M menjadi tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Namun
tentunya juga tadi pada saat sekitar 2 jam proses dari tim kuasa hukum ini berada di Reskrimum Polda Bali, kemudian setelah 2 jam dan akhirnya tim kuasa hukum ini menyatakan bahwa tersangka MM tidak bersedia untuk diperiksa oleh tim penyidik di Polda Bali terkait dengan kasus pembunuhan Angelin. Mengapa? Dalam hal ini tersangka MM melalui kuasa hukumnya menyatakan ia tidak bersedia untuk diperiksa oleh tim penyidik. Pertama adalah karena ia pun juga merasa terkejut jika ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan Angelin. Bahkan tadi dari kuasa hukumnya MM menyatakan bahwa jika ia ditetapkan sebagai tersangka, maka nanti tersangka atau pelaku utamanya ini dapat berkeliaran. Ia menyatakan seperti itu. Kemudian juga tentunya jika dari pihak kepolisian sudah menetapkan tersangka M atas kasus pembunuhan Angelin, maka ini tidak perlu lagi diperiksa di Polda Bali, namun lebih baik langsung diserahkan kepada tim jaksa dan juga dibawa langsung ke pengadilan. Bahkan tidak hanya itu, bahwa tadi juga dari pernyataan tim kuasa hukum tersangka MM dalam hal ini adalah Hotma Sitompul menyatakan ia sangat menyayangkan sekali atas keputusan dari Kapolda Bali yang sudah menetapkan tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin. Mengapa? Karena ia menyatakan bahwa sebenarnya ini belum ada bukti-bukti yang cukup kuat, kemudian juga berdasarkan dari hasil forensik, kemudian juga dari tim Inavis maupun lapor ini belum merilis keterangan lebih lanjut terkait dengan alat-alat bukti ini, sehingga tadi juga ini begitu sangat disayangkan oleh tim kuasa hukum dan juga tentunya tersangka MM pada saat ditetapkan sebagai tersangka. Bahkan tapi hal ini langsung disanggah juga oleh pihak dari kepolisian, dalam hal ini khususnya adalah Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi yang menyatakan bahwa alat bukti ini sudah cukup kuat sekali, alat bukti permulaan sudah cukup kuat, terlebih lagi adalah keterangan AG pada saat menggunakan lie detector, di mana dari hasil lie detector yang sudah diberikan oleh tim penyidik khususnya juga dari Mabes Polri ini bahwa setiap keterangan dari hasil lie detector ini adalah benar. Kemudian tidak hanya itu, tadi juga dari pihak kuasa hukum tersangka MM Hotma Sitompul juga kembali menyatakan bahwa selain alat-alat bukti namun juga penetapan tersangka MM atas kasus pembunuhan Angelin ini terkesan terburu-buru, dan ia menyatakan bahwa pihak kepolisian ini mendapatkan tekanan publik sehingga ini terkesan terburu-buru dalam menetapkan tersangka baru. Namun sekali lagi disanggah lagi oleh pihak dari kepolisian, dalam hal ini adalah Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi menyatakan bahwa dalam proses penyelidikan ini tidak ada intervensi dan semua proses penyelidikan ini berjalan dengan komprehensif tentunya untuk mengumpulkan alat-alat bukti, dan sudah terbukti bahwa ada 3 alat bukti permulaan yang sangat kuat untuk menjerat tersangka MM. Dan berikut adalah pernyataan selengkapnya dari tim kuasa hukum, dalam hal ini adalah Hotma Sitompul terkait dengan alasan mengapa MM ini tidak ingin diperiksa hari ini oleh tim penyidik di Polda Bali. Tadi waktu belum bergerak tahu dia jadi tersangka, gimana saya reaksi? Heran aja, kaget aja, bagaimana bisa ini? Itu aja kalimatnya. Ibu Margaret 2 kali di lie detector, hasilnya tidak ada kebohongan. Sekarang mau lagi di lie detector, nggak usah lah, majukan aja ke pengadilan. Udahlah, dia udah menetapkan jadi tersangka, sudah alat bukti, sudah, jangan ganggu lagi klien kita, dia akan tutup mulut. Kalau polisi sudah bilang punya bukti, silahkan ajukan ke pengadilan sesegera mungkin. Persiapannya apa? Iya, selain itu juga bahwa berdasarkan atas tadi pernyataan dari Kapolda Bali Irjen Pol Roni F. Sompi, walaupun ternyata tersangka MM ini tidak ingin diperiksa oleh tim penyidik di Polda Bali, namun pemeriksaan masih akan tetap dilakukan. Kuasa hukum harus tetap mendampingi, khususnya pemeriksaan ini tentu untuk melengkapi berkas-berkas dan juga mengumpulkan bukti-bukti kuat lainnya untuk dibawa ke pengadilan. Dan tadi pun juga dari pihak tim kuasa hukum menyatakan ia akan mengajukan pra-peradilan. Dalam hal ini polisi sudah mengaku siap jika tim kuasa hukum mengajukan pra-peradilan terhadap kasus pembunuhan Angelin yang menjerat langsung ibu angkat Angelin, yakni tersangka MM. Untuk sementara demikian dari Denpasar, Bali. Berita saya kembalikan ke Anda. Baik, terima kasih Marsyali Megita melaporkan dari Denpasar, Bali.
Sementara itu pemirsa, keluarga besar dari Angelin di Banyuwangi, Jawa Timur mengaku lega. Polisi menetapkan ibu angkat Angelin MM sebagai tersangka pembunuhan dari Angelin. Sejak kasus Angelin ini terungkap, pihak keluarga sudah menduga MM ikut terlibat. Ditemui di kediamannya di Dusun Wadung Pau, Banyuwangi, perwakilan keluarga ibu kandung Angelin mengaku senang polisi menetapkan MM sebagai tersangka pembunuhan Angelin. Pihak keluarga di Banyuwangi sebelumnya sudah yakin MM merupakan pelaku pembunuhan Angelin. Keyakinan tersebut didasari karena perilaku MM yang menolak ketika dikunjungi oleh KPAI. Namun pihak keluarga Angelin masih memberikan kepercayaan penuh kepada penyelidikan polisi. Pihak keluarga kini meminta kepada polisi untuk mengusut tuntas kasus pembunuhan Angelin. Keluarga juga yakin masih ada pelaku lain yang terlibat. Puslapor Mabes Polri melakukan olah TKP untuk mencari penyebab dari kebakaran kantor Komnas Perlindungan Anak. Sejumlah saksi menerangkan api berasal dari rumah warga yang bersebelahan dengan kantor Komnas PA. Tim Puslapor Mabes Polri mendatangi kantor Komnas Perlindungan Anak di Jakarta Timur untuk mengumpulkan sejumlah barang bukti untuk dapat mengidentifikasi penyebab kebakaran. Komnas Perlindungan Anak mengklaim akibat kebakaran seluruh berkas kasus Angelin yang mereka miliki hangus terbakar. Kapolres Jakarta Timur, Kombes Umar Faruk mengatakan olah TKP akan dilakukan beberapa kali sesuai dengan pengembangan kasus tersebut. Polisi juga sudah memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkapkan penyebab dari kebakaran. Kita juga akan melihat lingkungan di sekitar, karena ada berbagai informasi bahwa ini ada dari sumber api. Kemudian seperti itu di belakang itu kan ada tukang itu, ada tukang, ada informasi juga ada tukang yang melihat dari api dari atas, karena ini rendah kan, kalau dari sini rendah, jadi orang masuk ke sini masuk ke pekarangan, tidak kelihatan, hanya ada sinar apinya saja yang melihat, seperti yang keterangan dari Pak RT ya salah satunya. Jadi tidak betul-betul melihat gimana situasinya. Pemirsa, Top News akan kembali lagi dengan informasi diantaranya adalah mantan Ketua PP Muhammadiyah Safi Marif diundang Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan untuk membahas reshuffle kabinet. Sesaat lagi Top News.